Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu Kitabus Shadaq. Ya, kitab tentang shadaq. Baik, as-shadaq di fathah shadnya, as-shadaq. Shadaq itu bermakna mahar nikah. Iya. Dan ini salah satu penamaan untuk penambahan mahar. Bahkan mahar itu memang di dalam Al-Quran disebutkan dengan nama shadaq. Wa atun nisaa shadaqatihunna nihlah. Berikanlah para perempuan itu mahar-mahar mereka sebagai suatu hal yang mesti. Baik. Ini yang dimaksud dengan shadaq. Dia bermakna mahar. Dan mahar itu secara istilah adalah al-iwad al-wajib bi aqdi nikahin wa ma ulhiqa bihi. Shadaq itu adalah bayaran yang wajib. Bayaran yang wajib karena adanya akad nikah atau apa yang dianggap seperti akad nikah. Nah, akan datang nanti ya kalau misalnya seorang perempuan dinikahi, akad nikahnya ternyata batil, dan mereka tidak tahu akad nikah itu batil, tapi sudah terjadi hubungan suami istri, maka si istri tetap dapat mahar. Karena itu ditambah dalam definisi karena akad nikah atau apa yang diikutkan dalam akad nikah. Baik. Dan kewajiban adanya mahar di dalam nikah adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya. Apakah maharnya secara tunai atau maharnya secara beransur? Iya. Nah, baik. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah mahar ya. Dia adalah hal yang wajib di dalam nikah. Tapi apakah dia syarat dalam nikah? Jawabannya kewajiban. Ya, ini menunjukkan pensyaratan. Hanya saja kalau misalnya tidak ada mahar, maka akad nikahnya tetap dianggap sebagai akad yang apa? Akad yang sah. Ya, sebab mahar itu adalah kadar yang melebihi akad. Karena itu tidak membatalkan akad. Walaupun dia adalah hal yang diwajibkan di dalam nikah. Perkara yang diwajibkan di dalam nikah. Baik. Kemudian kata beliau setelah menjelaskan atau setelah kita terangkan definisi tentang shadaq dan hukumnya, Ibnu Qudamah menjelaskan di sini tentang mahar yang sedikit dan banyak. Dan ukuran mahar itu apa? Kata beliau, wa kullu ma jaza ay yakuna samanan jaza ay yakuna shadaqan. Qalilan kana aw katsira. Kata beliau, apa saja yang layak sebagai harga, maka dia layak sebagai apa? Sebagai mahar. Sedikit maupun banyak. Iya. Jadi ukurannya apa yang layak sebagai harga. Maka itu pantas menjadi apa? Menjadi mahar. Pantas untuk menjadi mahar. Sedikit maupun banyak mahar itu. Karena sudah berlalu ya hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'id yang kita bacakan tentang orang yang disuruh oleh Nabi iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar walaupun apa? Cincin dari besi. Ya, cincin dari besi ini walaupun harganya sedikit tapi punya harga. Ya, andai kata ditukar, dijadikan sebagai harga sesuatu, mungkin berharga walaupun nilainya apa? Nilainya sedikit. Jadi segala hal yang bisa menjadi harga, ya,
itu boleh sebagai mahar. Boleh sebagai mahar sedikit maupun banyak. Sedikit maupun banyak. Ya, adapun banyaknya mahar, tidak ada ukuran tertentu berapa banyaknya mahar tersebut. Tidak ada ukuran tertentu berapa mahar yang paling banyak. Ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa ataitum ihdahunna qintara. Walaupun kalian sudah memberikan mahar kepada istri kalian sebanyak qintar. Qintar ini ada yang mengatakan seperti satu gunung emas. Ya. Ada yang mengatakan seperti emas yang bisa diikat dengan kulit sapi. Ada yang mengatakan qintar adalah 100 ratal. Ya, maksudnya kalian sudah beli mahar yang banyak. Jelas ya? Nah, ukuran mahar tidak ada ukurannya, berapa banyak dan sedikitnya, tidak ada ukurannya. Nah, ini kembali kepada kemudahan orang yang menikah itu sendiri dan kebiasaan pada perempuan yang dia nikahi. Ya, biasanya perempuan yang semisal itu berapa maharnya? Nah, itu yang menjadi ukurannya. Jelas ya? Kalau batasan mahar berapa paling banyaknya? Tidak ada batasan tertentu. Hanya saja di dalam nikah disunnahkan untuk mempermudah nikah itu. Dan tidak memberatkan nikah dengan mahalnya mahar. Iya. Tidak memberatkan nikah dengan mahalnya apa? Mahar. Baik. Karena itu dari hal yang dianjurkan untuk memudahkan di dalam pernikahan tersebut. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu zawijni hadhihi almar'a illam yakul laka biha haja yaltamis walau khataman min hadid. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berkata kepadanya, ya, nikahkan saya dengan perempuan ini kalau engkau tidak memiliki hajat terhadapnya. Maka Nabi pun bersabda, iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun cincin dari besi. Ya, cincin dari besi sedikit ya nilainya, tapi bisa menjadi harga. Bisa menjadi harga. Baik, walaupun nilainya sedikit. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan penentuan mahar dari seorang ayah untuk anak perempuannya. Ya. Kata Ibnu Qudamah, fa idza zawwaja al-abu ibnatahu bi ayyi sadaqin jaz. Apabila seorang ayah dia menikahkan anaknya dengan mahar apa saja, maka hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Maksudnya si ayah kalau dia menikahkan, dia boleh memilih mahar apa saja, menerima mahar apa saja, sedikit maupun banyak. Ya, ini kalau yang menikahkannya adalah siapa? Yang menikahkannya adalah ayahnya. Kemudian kata beliau, wala yanqusuha ghairul abi min mahri mithliha illa bi ridhaha. Adapun selain ayah, tidak boleh mengurangi dari maharnya kecuali dengan ridhonya. Nah, misalnya sudah si anak perempuan sudah menyebut jumlah mahar yang dia inginkan, maka tidak ada yang boleh mengurangi mahar itu. Ya. Kecuali kalau si anak perempuan ridha. Nah, ini kalau yang menikahkannya yang menjadi walinya selain apa? Selain ayahnya. Tapi kalau ayahnya dia boleh untuk untuk menerima mahar untuk anak perempuannya berapa saja. Baik. Iya. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, fa in asdaqaha abdan bi ainihi. Ini tentang bila mahar adalah berupa budak yang memiliki aib. Kata beliau, fa in asdaqaha abdan bi ainihi. Apabila si suami memberi mahar
budak tertentu. Iya. Fawajadathu ma'iban. Ternyata budaknya ada aibnya. Khuyirat baina arshihi wa raddihi au akhdi qimatihi. Maka si perempuan dibolehkan memilih antara dia ambil arsnya, yaitu diambil tautan harganya. Ya, sekarang budak ada aib ya. Kalau harga budak tidak ada aibnya misalnya 20 juta. Kalau budak ada aibnya 15 juta, maka dia tuntut dia 5 jutanya. Atau dia kembalikan budaknya, ganti budak baru, atau dia ambil harga budak itu seluruhnya. Dia minta harganya saja 20. Ya, ini pilihannya apabila pada mahar itu ada apa? Ada aibnya. Kemudian kata beliau, wa in wajadathu maksubatan aw hurran falaha qimatuha. Ya. Andai kata dia dapati ternyata budak yang menjadi mahar ini sebenarnya dia adalah budak yang dicuri, dirampas, bukan budak si suami. Budak dirampas. Atau ternyata yang dijadikan mahar ini sebenarnya bukan budak tapi orang bebas. Maka si istri juga mendapatkan apa? Harga dari mahar. Tidak mesti dia dapat mahar itu sendiri, tapi boleh diambil harganya. Nah, kemudian kata beliau, wa in kanat alimatan bi hurriyatihi wa ghasbihi hinal aqd falaha mahru mithliha. Andai kata misalnya si perempuan tahu ya bahwa sebenarnya budak ini budak yang bukan budak tapi orang bebas, atau dia tahu bahwa budak ini sebenarnya adalah budak yang dirampas. Kalau si perempuan tahu sebelum akad, maka dia tidak berhak mendapatkan harga budak. Dia hanya berhak mendapatkan mahar dari perempuan yang semisal dia. Ya, itu mahar misliyah namanya. Jadi kalau dia misalnya mahar misliyah, dia istri pertama, maka dilihat mahar perempuan seperti itu saudara-saudaranya yang lain ketika menikah maharnya berapa? Itu misal dia, dikasih mahar semisal itu. Ya, kalau misalnya dia adalah salah seorang dari istri, ya istri kedua, ketiga dan keempat, maka dilihat mahar istri yang lainnya berapa, dan dia diberikan mahar yang semisal dengan itu. Ya. Kemudian kata beliau, wa tazawwajaha ala ayyashtari laha 'abdan bi ainihi falam yabi'hu sayyiduhu aw talaba minhu aktsara min qimatihi falaha qimatuhu. Kalau misalnya si suami menikahi perempuan ya dengan mahar supaya suami ini membelikan untuk si istri budak tertentu. Dibelikan untuk si istri budak tertentu. Ternyata budak itu tidak dijual oleh tuannya. Atau tuannya meminta harga lebih daripada harga biasanya. Maka si istri berhak mendapatkan harga budak itu saja pada harga yang wajarnya. Dia berhak mendapatkannya. Jelasnya misalnya harga budak 20 juta. Ya. Dia sudah lihat ada budak. Oh ini saya senang budak ini. Belikan saya sebagai mahar. Biar nanti setelah menikah dia menjadi membantu saya. Jelas ya? Baik. Setelah dia beli, setelah menikah, si suami setuju mahar itu. Setelah menikah, si suami mendatangi pemilik budak untuk membelinya. Ternyata pemilik budak apa? Tidak mau menjualnya. Ya. Atau dia datangi pemilik budak. Ternyata si pemilik budak dia jual lebih dari harga biasanya. Umumnya budak 20 juta. Dia jualnya 50 juta. Karena dia tahu bahwa budak ini akan dijadikan apa? Mahar. Maka dia jual lebih tinggi. Baik, kalau dia dapati seperti itu, maka si istri hanya dapat harga dari budak itu saja. Yaitu harga budak yang wajar. 20 juta saja dia dapat. Ya. Baik, jelas sampai sini. Selesai sudah pembahasan di pasal ini. Atau di bab tentang kitab As-Sadaq. Kemudian Ibnu Qudamah membawakan beberapa pembahasan.